Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sya'nana kullahu ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali kajian kitab Sahih Al-Bukhari. Masih pembahasan bab Ayyamul Jahiliyah. Qala haddatsani Ishaq ibnu Ibrahim qala qultu li Abi Usamah haddatsakum Yahya ibnul Muhallab qala haddatsana Husain an Ikrimah wa ka'san dihaqa qala mal'an mutatabi'ah. Allah Ta'ala berfirman wa ka'san dihaqa, dan gelas dihaqa itu yang penuh, mutatabi'atan yang terus menerus. Qala wa qala Ibnu Abbas sami'tu abi yaqulu fil jahiliyah. Abdullah bin Abbas berkata, aku mendengar ayahku ketika masih jahiliyah. Itu Abbas sebelum masuk Islam berkata, iskina ka'san dihaqa. Iskina, ambilkan minum untukku. Ka'san dihaqa, gelas yang penuh dengan minuman. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini untuk menjelaskan bahwasannya Abbas ketika masih jahiliyah, artinya ketika belum masuk Islam, berkata iskina ka'san dihaqa. Dan lafaz ka'san dihaqa ada di dalam Al-Quran. Dalam surat An-Naba Allah berfirman wa ka'san dihaqa. Ini diambil faedah bahwasannya orang-orang Arab jahiliyah, orang-orang Quraisy, mereka memahami Al-Quran. Mereka faham Al-Quran.
yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Orang-orang Quraisy adalah orang-orang yang fasih. Mereka faham Al-Quran. Mereka benar-benar menyadari kebenaran Al-Quran. Karena Al-Quran dengan bahasa Arab, dengan bahasa mereka, maka mereka tidak bisa menandingi Al-Quran. Walaupun satu surat yang paling pendek saja. Ini menunjukkan kebenaran Al-Quran. Orang-orang Arab faham tentang indahnya bahasa Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat. Allah berfirman, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Dan apabila kalian meragukan terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkanlah satu surat yang semisalnya, walaupun surat yang pendek sekalipun. Dan panggillah sekutu-sekutu kalian seluruhnya, baik jin ataupun manusia, dari selain Allah. In kuntum shadiqin, jika kalian jujur. Fa illam taf'alu walan taf'alu, sekiranya kalian tidak bisa melakukannya dan sekali-kali kalian tidak akan sanggup melakukannya, maka takutlah siksa neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang kafir. Jadi orang-orang Arab faham Al-Quran, karena Al-Quran dengan bahasa mereka, dan mereka menyadari bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah dan mukjizat yang terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya, qala haddatsana Abu Nuaimin qala haddatsana Sufyan an Abdul Malik bin Umair an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asdaqu kalimatin qalaha syairun kalimatu labid ala kullu syai'in ma khalallaha batilun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapan penyair yang paling benar adalah kalimatnya Labid. Itu Labid ibnu Rabi'ah. Labid ibnu Rabi'ah berkata di dalam syairnya, ala kullu syai'in, ingatlah segala sesuatu selain Allah adalah kebatilan. Ini adalah ucapan yang paling jujur. Artinya segala ibadah, segala sesembahan kepada selain Allah adalah kebatilan. Dan
penyairnya yaitu Labid ibnu Rabi'ah pada akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Jadi Labid ibnu Rabi'ah pada akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa kada Umayyatu ibnu Abi Salt an yuslimah." Hampir-hampir Umayyah ibnu Abi Salt masuk Islam. Hampir-hampir Umayyah ibnu Abi Salt an yuslimah. Hampir-hampir Umayyah ibnu Abi Salt masuk ke dalam agama Islam. Umayyah ibnu Abi Salt Ats-Tsaqafi dari Taif. Umayyah ini dari Taif. Dan Umayyah di zaman jahiliyah adalah orang yang bertauhid. Umayyah di zaman jahiliyah adalah orang yang bertauhid. Dan syair-syairnya terdapat keterangan tentang tauhid dan bantahan kepada orang-orang yang menyembah berhala. Jadi syairnya syair tentang tauhid. Umayyah ini membaca kitab suci, kitab Taurat dan kitab Injil yang mengabarkan akan ada seorang nabi akhir zaman dari bangsa Arab. Kemudian Umayyah melihat Bani Abdi Manaf. Umayyah melihat Bani Abdi Manaf. Jadi Umayyah berkata kepada Abu Sufyan. Umayyah berkata kepada Abu Sufyan, akan ada seorang nabi dari bangsa Arab. Dan aku mengira, kata Umayyah, seorang nabi tersebut dari Bani Abdi Manaf. Tetapi aku tidak melihat tanda-tanda kenabian. Jadi aku yang melihat yang paling hebat adalah Utbah ibnu Rabi'ah. Tapi kok dia tidak diutus-utus? Maka Umayyah ini mengira dia yang akan diutus sebagai seorang nabi. Jadi Umayyah mencermati Bani Abdi Manaf. Menurut Umayyah yang paling hebat, yang paling pantas diangkat sebagai seorang nabi adalah Utbah ibnu Rabi'ah. Karena yang paling usianya pas. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih sangat muda. Tidak dipandang oleh Umayyah. Yang seusia dengan Umayyah yaitu Utbah ibnu Rabi'ah. Utbah ibnu Rabi'ah dedengkotnya orang Quraisy, tewas di tangan Hamzah pada waktu perang Badar. Umayyah ini mengatakan, ketika Utbah kok tidak diangkat menjadi seorang nabi, maka Umayyah mengira dia yang akan diutus sebagai seorang nabi. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW diutus sebagai seorang nabi, Umayyah ini kaget luar biasa. Padahal dia berharap yang menjadi nabi itu dia.
Umayyah. Maka Umayyah ini dengkinya luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai seorang nabi, Umayyah ini meneliti. Umayyah meneliti, benar enggak ajarannya? Tanya-tanya. Ajarannya tauhid, ajarannya benar. Umayyah tidak bisa memungkiri. Bahkan tidak cukup itu saja. Umayyah meneliti sahabat-sahabat yang masuk Islam. Umayyah meneliti sahabat-sahabat yang masuk Islam. Ternyata benar. Ciri-cirinya seperti yang ada di dalam kitab suci. Bahkan Umayyah sendiri bertemu dengan Abu Sufyan. Yang ketika itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Abu Sufyan berkata kepada Umayyah, engkau mengabarkan di Bani Abdi Manaf ada seorang nabi. Sekarang muncul seorang nabi dari keluarga Bani Abdi Manaf. Abu Sufyan juga dari Bani Abdi Manaf. Tapi Abu Sufyan belum masuk Islam ketika itu. Umayyah berkata kepada Abu Sufyan, aku sudah terlanjur mengabarkan kepada wanita-wanita Bani Thaqif kalau akulah seorang nabi. Jawabannya seperti itu. Aku sudah terlanjur menyampaikan kepada orang banyak kalau akulah seorang nabi. Maka Umayyah hampir masuk Islam, tapi dia tidak masuk Islam. Saudarinya Umayyah masuk Islam. Saudarinya Umayyah perempuan masuk Islam, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada saudarinya Umayyah untuk dibacakan syair-syairnya Umayyah. Maka dibacakan syair-syairnya Umayyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaguminya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kada Umayyatu an yuslim. Hampir Umayyah masuk Islam. Tapi karena gengsi, karena dengki, dan karena sudah terlanjur menyampaikan kepada orang banyak kalau dia yang seharusnya sebagai seorang nabi. Naudzubillah. Maka tentang Umayyah ini Allah menurunkan ayat yang sangat agung di dalam Al-Quran yang harus kita renungkan. Itu di dalam surat Al-A'raf. Catat ayatnya karena sangat penting. Ayat 175 sampai dengan ayat 176. 175, 176. Allah berfirman, watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Dan ceritakan tentang orang yang kami beri ilmu tentang ayat-ayat kita. Kami beri ilmu Taurat, ilmu kitab Injil. Fansalakha minha, ay kharaja, keluar dari ilmunya. Fa'atba'ahu syaitanu, maka dia diikuti oleh syaitan. Artinya syaitan semakin menyesatkannya. Fakana minal ghawin, maka dia termasuk orang-orang yang tersesat dan binasa. Allah berfirman tentang Umayyah, walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami menghendaki, kami akan angkat derajatnya naik ke langit. Rif'ah,
Walakinnahu akhlada ilal ard. Tapi dia memilih nyungsep ke tanah, ke bumi. Jadi kemuliaan itu ada dua, mulia di langit atau mulia di bumi. Allah berfirman, kalau kami menghendaki, kami angkat derajatnya naik ke langit. Kalau sekiranya dia masuk Islam, mungkin derajatnya sama dengan Abu Bakar, Umar, dan kibar-kibar para sahabat. Ini kemuliaan langit bagi orang yang tawadhu. Tapi dia lebih memilih kemuliaan bumi. Naudzubillah. Gengsi, dengki. Sudah terlanjur yaitu memviralkan dirinya. Kalau dia akan menjadi seorang nabi. Sudah terlanjur viral. Sudah terlanjur menyampaikan kemana-mana. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami menghendaki, kami akan angkat derajatnya sampai ke langit. Walakinnahu akhlada ilal ard. Tetapi dia lebih memilih terhina di bumi. Bagi dia itu kemuliaan. Gengsi itu bagi orang yang sombong itu harga diri. Itu mulia bagi mereka. Naudzubillah. Terkadang orang yaitu salah fatal memahami harga diri. Harga diri sudah. Kata Umayyah harga diri. Abu Sufyan yang masih musyrik mengatakan, kenapa kamu tidak masuk Islam? Harga diri. Allah berfirman dalam Al-Quran, walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawa, karena dia mengikuti hawa nafsunya. Berarti Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan, dia ingin menjadi seorang nabi bukan karena membela agama Allah, enggak. Ingin pengikut banyak, ingin tersanjung, ingin dinomorsatukan. Ini keinginan dia. Maka siapa yang niatnya rusak, Allah menghukum dengan kebalikannya. Jadi orang yang niatnya rusak, Allah pasti menghinakannya. Naudzubillah. Jadi dia tidak ingin membela agama Allah, enggak. Karena dia melihat orang yang menjadi nabi akhir zaman akan mulia, pengikutnya banyak, demikian. Jadi yang diinginkan kemuliaan duniawinya. Yang diinginkan adalah sanjungannya. Samaannya yang banyak. Mungkinan uangnya banyak, hartanya banyak. Yang diinginkan adalah kemuliaan duniawi. Kemuliaan al-ardi. Maka rif'ah itu ada dua. Rif'atun samawiyah. Kemuliaan itu ada dua. Kemuliaan langit dan kemuliaan bumi. Ya orang-orang yang mulia kepingin mulia di langit. Mulia, dicintai oleh para malaikat, dicintai Allah, dicintai para malaikat. Dan orang-orang yang terhina, naudzubillah, ingin viral, ingin tersanjung di bumi, walaupun dibenci di langit, naudzubillah. Waliyadu billah. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Allah berfirman, famathaluhu kamathalil kalbi. Perumpamaannya seperti perumpamaan anjing. In tahmil alaihi yalhath. Kalau engkau membawanya, dia menjulurkan lidahnya. Kalau engkau meninggalkan anjing tersebut, ya tetap menjulurkan lidahnya. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Faqsusil qasasa. Ceritakan cerita semacam-macam ini. Ceritakan kisah-kisah seperti ini. La'allahum yatafakkarun. Supaya mereka merenungkannya dan mengambil pelajaran. Jadi subhanallah. Maka rif'ah di dalam Al-Quran ada rif'ah samawi, ada rif'ah al-ardi. Fauzan azimah juga ada di dalam Al-Quran. Fauzan azimah bagi orang-orang yang beriman. Fauzan azimah bagi orang-orang munafik. Fauzan azimah, kemenangan besar. Kemenangan besar.
kemenangan yang agung. Orang yang beriman, kemenangan yang agung, taat kepada Allah. Itu kemenangan yang agung, beribadah kepada Allah. Itu kemenangan yang agung. Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu," apa lanjutannya? "Faqad faza fawzan 'azima." Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Apa kemenangan Anda? Taat kepada Allah, ikhlas, tawadhu, semangat beribadah, semangat berjuang. Ini kemenangan yang besar bagi orang yang beriman. Taat kepada Allah dan taat kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang munafik berkata sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, "Ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan 'azima." Wahai sekiranya aku bersama mereka dapat ghanimah yang banyak, aku akan menang dengan kemenangan yang besar. Kemenangan besar bagi orang-orang munafik, harta, jabatan, sanjungan duniawi, syahwat duniawi, itu kemenangan orang munafik. A'udzubillah. Maka orang tua yang ingin anaknya belajar di pondok pesantren, ada yang mengatakan seperti ini, "Saya kepingin anak saya mondok di pesantren agar menjadi ustadz besar." Ustadz besar itu enak, banyak jamaahnya, terkenal di mana-mana, banyak yang mengajak selfie. Iya. Nggak kayak Ustadz Jamil, nggak ada yang kenal. Siapa sih ngejak selfie? Hah? Naudzubillah. Enak jadi Ustadz kibar itu. Uangnya banyak. Undangan kemana-mana. Jam terbang tinggi. Terbang terus. Jam terbang tinggi. Dimintai fotonya, tanda tangannya. Semuanya, mana-mana pegel nyalami orang. Tersanjung. Naudzubillah. Ini rif'at duniawi, ini kemuliaan bumi ini. Ini fauzan azima menurut orang munafik. Orang tua yang kepingin anaknya menjadi seorang ustaz. Saya kepingin anak saya menjadi ustaz, menjadi ulama. Ingin keikhlasannya, ingin ketawaduannya, ingin kesabarannya, ingin tegarnya di dalam membela sunnah. Seperti itu. Bukan ingin dunianya dibayang, nanti bayang anaknya ini terkenal, dia ikut terkenal. Enak kalau anaknya terkenal, saya orang tua juga ikut terkenal. Kecipratan harumnya katanya. A'udzubillah. Ini orang tua yang tidak paham agama. Jadi anak saya bilang, saya ingin anak saya menjadi ulama supaya ikhlas, ingin ikhlasnya, ingin sunnahnya, ingin teguhnya membela agama Allah, ingin kesabarannya, ingin kemuliaan akhlaknya. Saya kepingin anak yang akhlaknya mulia. Tidak terkenal, tidak masalah. Apakah syarat masuk surga harus terkenal? Tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Saya kepingin anak saya terkenal di malaikat. Bumi tidak terkenal, tidak masalah. Ini harus dirubah. Harus diluruskan pemahaman. Kemuliaan langit, carilah kemuliaan langit. Jangan mengejar kemuliaan bumi. Carilah fawzan azimah dengan taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bukan fawzan azimah di mata orang-orang munafik. Fawzan azim adalah fulus. Bil fulus kullu syai'in. Dan kayak gitu. Bil fulus kullu syai'in mulus katanya. Bil fulus. Fawzan azimah, fulus. Fawzan azimah, viral. Fawzan azimah, terkenal. Inti tidak terkenal, inti percuma dakwah. Inti dakwah pegel enggak terkenal, berayai pegel suara inti enggak terkenal-kenal. Naudzubillah. Demikian, wallahu taala a'lam. Maka dari kisah
Umayyah bin Salt, kembali kepada Umayyah bin Salt. Karena kegengsiannya pada akhirnya meninggal dunia dalam keadaan kafir. Naudzubillah. Ketika Abu Jahal meninggal dunia, Abu Jahal tewas. Kemudian Utbah bin Rabi'ah tewas. Umayyah bin siapa itu tuannya Bilal bin Khalaf. Banyak yang gugur, banyak naudzubillah, banyak yang tewas. Umayyah ini nulis syair bela sungkawa. Menulis syair bela sungkawa, sedih atas kematiannya Abu Jahal. Menunjukkan bahwasannya meninggal dunianya di atas kufur. A'udzubillah. Karena dalam hatinya tidak baik, ada syahwat duniawi, syahwat yang tersembunyi. Naudzubillah. Bukan ingin membela agama Allah, yang diinginkan adalah terkenalnya, tersanjungnya, jamaahnya yang banyak. Ini yang diinginkan oleh Umayyah, wal iyadu billah. Maka dari kisah Umayyah atau dari hadis ini diambil beberapa pelajaran dan faedah yang penting. Fihi al-hathu ala talabir rif'atis samawiyyah, anjuran meraih kemuliaan langit. Anjuran meraih kemuliaan langit. Dengan apa? Itu dengan ikhlas, dengan tawadhu, dengan menginginkan kebaikan kepada orang lain, dengan istiqamah, dengan taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan, mulia di langit. Man tawadha'a lillahi rafa'ah. Siapa yang tawadhu karena Allah, Allah akan mengangkatnya. Siapa yang tawadhu karena Allah, maka Allah akan memuliakannya. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-hadaru minasyahwah al-khafiyah. Hati-hati dari syahwat yang tersembunyi. Hati-hati dari syahwat yang tersembunyi. Apa syahwat yang tersembunyi? Syahwat ingin dikatakan yang paling hebat, yang paling tawadhu, yang paling khusyuk, yang paling mulia, yang paling ini. Syahwat duniawi, syahwat ingin terkenal, ini semuanya syahwat. Maka Shaddad ibnu Aus berkata, mengingatkan para sahabat, inna akhwafa ma yakhafu alaikum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asy-syahwa al-khafiyah. Yang paling dikhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian adalah syahwat tersembunyi. Dinamakan tersembunyi karena orang-orang tidak tahu. Ternyata kita ini menyembunyikan syahwat. Bahkan kita sendiri tidak sadar. Syahwat tersembunyi itu sangat bahaya sekali. Bahkan yang melakukan sendiri tidak sadar. Ternyata dia memiliki syahwat yang tersembunyi. Itu syahwat ketenaran. Syahwat kepingin yang dikatakan yang paling hebat. Kepingin tersanjung dan seterusnya dan seterusnya. Ini harus kita lawan, harus kita minta, harus kita bongkar di dalam hati kita. Agar Allah mengeluarkannya, agar Allah mengobatinya, agar Allah menjauhkannya. Allahumma ati nafsi taqwaha, zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Terus membaca doa tersebut. Karena penyakit hati sangat berbahaya. Maka jangan meremehkan. Ini fitnah syahwat, fitnah subhat, semuanya bahaya.
Fitnah syubhat bahaya. Fitnah syahwat juga membahayakan. Jadi Umayyah ini pada akhirnya meninggal dunia di atas kekufuran karena fitnah syahwat. Fitnah tidak mau jadi pengikut dia, gengsi dia. Dia ingin dia seharusnya menjadi seorang nabi. Naudzubillah. Naudzubillah minal khidlan. Kita berlindung kepada Allah dari kehinaan. Kemudian pelajaran berikutnya, man admara niyatan sayyi'atan fadhahahullah. Siapa yang menyembunyikan niat yang buruk, Allah pasti akan membongkar aibnya. Siapa yang menyembunyikan niat yang buruk, Allah pasti membongkar aibnya. Allah pasti menghinakannya. Naudzubillah. Jadi orang yang riya, naudzubillah, dikhawatirkan meninggal dunianya su'ul khatimah, karena Allah akan menghinakannya. Karena apa? Karena orang yang pamrih itu maksiat. Orang yang bermaksiat tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bermaksiat tidak akan ditolong oleh Allah. Allah akan menghinakannya. Ini menunjukkan pentingnya selalu memohon keikhlasan kepada Allah. Dan orang-orang yang ikhlas, dia tidak mengakui keikhlasan. Orang-orang yang tawadhu tidak mengetahui, tidak mengakui kalau dia sudah tawadhu. Maka ada ulama yang mengatakan, man asbata li nafsihi tawadhu'an fahuwa mutakabbirun haqqah. Siapa yang menetapkan tawadhu untuk dirinya, maka dia adalah orang yang sombong yang sebenarnya. Gimana ada saya ini tawadhu ya akhi, saya ini tawadhu. Tawadhu kok diketahui. Tawadhu itu diperjuangkan seperti keikhlasan. Kita tidak tahu. Kita berupaya, kita berusaha, bersusah payah. Kita tidak tahu yang kita kerjakan ikhlas atau tidak. Tawadhu juga. Kita berupaya untuk tawadhu. Kita berusaha, kita memohon kepada Allah. Tapi jangan sampai kita mengakui, saya ini sudah tawadhu loh. Saya ini wis tawadhu kok malah seperti itu kan. Padahal wis tak tawadhu kan loh. Lo tawadhu kok diketahui. Nah, ini seperti itu. Ya, maka Umayyah ini jauh dari ketawadhuan. Pada akhirnya Allah yang menghinakannya. Man tawadhu'a lillahi rafa'ah wa man takabbara wada'ah. Siapa yang merendahkan dirinya karena Allah, Allah akan memuliakannya. Dan siapa yang mengangkat dirinya, maka Allah akan menghinakannya. Jadi contohnya, dia ada seorang ingin mengetahui, ingin berusaha tawadhu. Dia berusaha tawadhu tapi tidak menilai dirinya kalau sudah tawadhu. Dia membandingkan dengan fulan. Kemudian dia merasa menganggap dirinya lebih rendah. Ini sifat yang tawadhu. Tapi orang yang demikian tidak boleh mengakui kalau dia sudah tawadhu. Ini belajarlah tawadhu. Dan jangan pernah sekali-kali kalau kita ini sudah merasa sudah tawadhu. Mintalah keikhlasan, tapi jangan pernah sekali-kali merasa sudah apa? Sudah ikhlas. Hasan Al-Basri memberikan pelajaran, ma aminahu illa munafiq, ma khafahu illa mu'min. Tidak ada yang khawatir kecuali orang yang beriman, dan tidak ada yang merasa aman kecuali orang-orang munafik. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini kajian kita. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Allahumma qsim lana min khasyiatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna
waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.